nilainya misalkan 0,96 untuk tambahannya ya, seperti itu. Apply dan oke. Kalau sudah kita cek lagi display, ke load, ke shell, kemudian kita lihat mulai dari live ya, apply. Nah, di sini terlihat live untuk bagian atap itu 0,96, sedangkan untuk bagian lantai 1 sampai 5 1,92. Selanjutnya untuk SIDL kita apply lagi. SIDL hanya diperhitungkan di bagian 1 sampai 5 ya, di sini 0,96 karena bagian roofnya ini sudah saya masukkan beban hidup untuk atap dan juga beban air hujan ya tadi. Selanjutnya untuk beban LRF ya. Jadi ini LR apply hanya ada di atap, sebesar 4,7 dan beban R juga hanya ada di atap sebesar 4,9. Kalau sudah ini saya close, kemudian ini akan saya running kembali ya, seperti itu. Pilih run analysis seperti ini. Kita tunggu hasilnya ya. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya di channel BIM Engineering Polimdo. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial software ETABS ya, untuk membuat desain bangunan tahan gempa. Nah, di beberapa video sebelumnya yang sudah saya bagikan, saya belum memasukkan semua beban-beban yang seharusnya dimasukkan ya, karena memang saya fokusnya ke gempanya terlebih dahulu. Akan tetapi ketika kita sudah masuk di dalam kombinasi ya, di sini kalau di dalam SNI 1726 di pasal 4.2 ya, di sini untuk kombinasi pembuatan dasar dengan metode ultimate ya, di sini kita perlu memperhitungkan beban-beban yang bekerja. Nah, beban-beban itu salah satunya adalah beban tambahan. Nah, beban tambahan itu adalah beban yang didapatkan dari beban yang terjadi atau membebani struktur dalam masa layannya. Contoh misalkan di sini di poin yang kedua adalah 0,5 LR atau R. Nah, ini LR atau R ini artinya kalau untuk LR itu berarti beban atap ya di sini. Jadi sedangkan untuk R ini adalah beban hujan atau bahasa Inggrisnya rain ya. Jadi kalau ini load roof, yang R-nya ini adalah rain. Nah, kenapa ini harus diperhitungkan? Sebab kalau tidak diperhitungkan bisa jadi misalkan bangunan yang saya desain seperti ini ya. Kemudian di bagian dak ini saya mendesain dia hanya menggunakan full slab ya. Nah, di sini kan pasti akan terjadi tampungan air hujan ya. Nah, seperti itu. Nah, tampungan air hujan ini harusnya diperhitungkan sebagai beban tambahan ya, seperti itu. Karena kalau tidak diperhitungkan sebagai beban tambahan akan cukup berpengaruh terhadap kestabilan daripada struktur ini. Oleh sebab itu, selain beban air hujan juga ada beban atap ya di sini. Jadi kalau misalkan nanti bagian atapnya yang difungsikan untuk tempat rekreasi atau tempat santai atau tempat duduk, ini juga harus diperhitungkan. Oleh sebab itu, saya akan membuat lagi di sini untuk load patternnya. Saya akan tambahkan yang pertama adalah LR ya. Jadi LR ini atau beban atap di sini masuknya di roof live ya, seperti ini. Roof live, kemudian biarkan satu, kemudian pada bagian rain atau hujan di sini saya akan masukkan ke order ya, seperti ini. Saya pilih add. Jadi saya sudah menambahkan dua beban ya. Harusnya ada satu lagi. Yang ketiga itu adalah beban angin ya di sini. Nah, tetapi untuk beban angin ini karena memang dia belum saya siapkan untuk materinya, jadi nanti akan saya lanjutkan di tutorial selanjutnya, karena kalau beban angin ini nanti akan berpengaruh juga terhadap koefisien angin ya. Jadi kita harus memperhitungkan angin datang, kemudian bagaimana koefisiennya, sudut bukaannya, seperti itu. Nah khusus untuk beban hujan ya di sini, sebelum kita memasukkan ya di sini ada di standar SNI 1727 2020, di situ diatur di pasal 8 adalah beban hujan desain ya. Nah, untuk beban hujan desain ini ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ada rumusnya yang sudah dikeluarkan ya, seperti ini. Jadi kalau kita copy ya seperti ini, saya akan masuk ke note ya di sini. Nah, modelnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, misalkan untuk hujan desain di sini diperhitungkan ya. Jadi di sini setiap bagian dari atap harus dirancang ya. Di sini dirancang
mampu menahan beban air hujan yang terakumulasi. Jadi ini prinsipnya adalah kalau beban air hujan itu tidak langsung disalurkan melalui pipa-pipa pembuangannya seperti itu, sehingga di sini apabila sistem drainase primer pada bagian tersebut terhambat ditambah dengan beban merata akibat kenakan air hujan, maka kita akan memperhitungkannya dengan menggunakan rumus yang ini ya, yaitu 0,0098 ds plus dh. Nah, bagi teman-teman yang bertanya apa itu ds ya, jadi kita punya ds dan kita punya dh. Nah, sesuai penjelasan di atas ya, di pasal 8.3 di sini, ini diperhitungkan untuk menahan beban air hujan yang terakumulasi. Jadi ds ini sebenarnya prinsipnya adalah luas genangan ya di sini. Luas genangan. Jadi luas genangan akibat beban air hujan ya, seperti ini. Jadi genangannya ini berapa luas. Kemudian yang berikutnya adalah ditambah dengan beban merata akibat kenaikan air di atas lubang. Jadi contohnya seperti ini, biasanya kita punya bagian dak ya, bagian dak, kemudian di atas ini biasanya kita punya level seperti ini, kemudian ini adalah slab ya, seperti ini. Ini biasanya secara umum. Nanti di bawah ini mungkin ada balok ya, slab, balok dan sebagainya. Nah, di sini biasanya ketika kita melakukan desain, ini biasanya level ya. Nah, ini berapa tingginya? Oke, ini akan kita perhitungkan sebagai tinggi daripada ds. Oke, kemudian untuk dh-nya ini kita akan memperhitungkan berapa tinggi genangannya ya di sini. Nah, jadi kita menjaga misalkan nih di kemudian hari atau pada saat-saat tertentu curah hujannya datang dengan debit maksimal, di sini berarti kan ini dianggap menjadi tergenang full sampai di atas. Tetapi ketika dia mulai terbuang di sini, kita akan memperhitungkan beban-beban yang akibat genangan. Oke. Jadi secara sederhananya seperti ini. Kita akan menghitung dari R ya sama dengan 0,0098 kali ya di sini ds-nya berapa? Misalkan ds-nya di sini tingginya 400 ditambah ini dalam mili ya, ditambah dengan ketebalan daripada air hujan ini. Jadi misalkan kita memprediksi air hujannya ini misalkan maksimalnya dia tersumbat setinggi 10 cm atau 100 mili. Berarti ini kita akan tambah dengan 100 seperti ini. Nah, ini kita akan hitung ya. Jadi langsung saja masuk di 0,0098 ya, seperti ini. Kemudian kita akan kalikan dengan pastinya 500 ya, seperti ini. Maka beban air hujan yang diperhitungkan adalah 4,9 kilonewton per meter persegi. Nah, ini yang akan kita perhitungkan. Nah, perhitungannya seperti apa? Yang seperti sudah saya jelaskan tadi di sini ya. Jadi perhitungan pada dua keadaan. Yang pertama, mampu menahan beban air hujan yang terakumulasi. Jadi ketika dia full, kemudian tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka ini akan dihitung secara akumulasi. Kemudian yang berikutnya, nanti dari beban akumulasi tersebut ini akan dihitung sebagai beban merata ya. Jadi yang bagian ini nanti akan dihitung sebagai beban merata. Oke, jadi di sini kita sudah punya beratnya adalah 4,9 kN per meter persegi. Kita kembali ke etap di sini. Klik OK saja. Kemudian kalau sudah, saya akan select plat bagian atas ya. Di sini saya cek dulu untuk plat bagian atas saya menggunakan slab 120 ya, seperti ini. Oke, yang sudah saya perhitungkan adalah beban hidup ya. Jadi beban hidup sudah ada 0,96. Kemudian saya akan tambahkan lagi di sini. Tambahkan select dulu ya, seperti ini. Select, kemudian properties, pergi ke slab 120 ya. Nah, kemudian saya akan assign shell ya, di sini kita pilih shell load, kemudian kita pilih uniform. Nah, di sini kita pilih untuk load patternnya adalah rain. Oke. Rain ini seperti yang sudah kita hitung tadi adalah 4,9 kN per meter persegi. Kita apply dan oke. Jadi di sini sudah ada. Selanjutnya untuk beban atap ya. Jadi beban hidup untuk atap sebenarnya di sini juga sudah diatur ya di 1727. Beban hidup atap di sini kita perhatikan ada 0,96, tetapi ini perhitungannya seperti ini ya. Jadi kita punya dua opsi. Yang pertama, kalau dia hanya dihitung sebagai berfungsi sebagai atap.
Tetapi bila mana suatu saat ternyata bagian daknya itu dibuka untuk hunian atau tempat berkumpul, maka kita akan menambahkan 4,7 di atas seperti itu. Atau mungkin kalau kita memfungsikannya sebagai penggunaan lainnya, ya itu juga sama ya. Jadi kita akan tetap menambahkan 0,96 di sini. Jadi penggunaan lainnya tempat berkumpul itu juga harus diperhitungkan seperti itu. Oke, saya akan tambahkan 4,79. Kita select lagi. Select property, slab section 120, select lalu close. Assign ya, kemudian shellot, uniform. Di sini kita akan masukkan di LR ya di sini. LR-nya saya akan masukkan 4,7. Oke, seperti ini, pilih apply dan oke. Nah, kalau sudah berarti di sini saya sudah punya beban yang sudah hampir memenuhi ya. Jadi di sini sudah ada beban mati akibat berat sendiri struktur, beban hidup, beban mati tambahan berupa keramik, plesteran, dinding dan lain sebagainya, beban gempa arah X, arah Y, kemudian akibat juga respon spektrum, kemudian beban hidup untuk atap, kemudian ditambah dengan beban hujan. Nah, masih ada satu lagi yang terakhir yang seperti saya jelaskan di situ adalah beban angin ya. Nanti kita akan bahas di tutorial-tutorial selanjutnya ya, seperti itu. Oke, di sini kita lanjut ya. Kalau sudah, teman-teman boleh klik OK. Kemudian saya akan mengecek ya. Pertama di sini masuk ke display, show load ke shell ya. Nah, ini saya akan mengecek untuk beban SIDL dulu ya. Kalau di sini ada live, ada SIDL. SIDL, oke, di sini SIDL-nya masih kosong ya. Jadi saya akan masukkan lagi SIDL untuk lantai 1 sampai lantai 5. Oke. Select, kemudian properties, slab section di sini slab 150. Kemudian sign, saya akan masuk ke shellot, uniform. Ini kita pindah ke SIDL. Nah, di sini untuk SIDL-nya saya akan samakan saja dengan beban hidup untuk lantai ya. Oke, untuk beban hidup untuk lantai di sini saya akan ambil nilainya misalkan 0,96 untuk tambahannya ya, seperti itu. Apply dan oke. Oke, kalau sudah kita cek lagi display, ke load, ke shell, kemudian kita lihat mulai dari live ya, apply. Nah, di sini terlihat live untuk bagian atap itu 0,96, sedangkan untuk bagian lantai 1 sampai 5 1,92. Selanjutnya untuk SIDL kita apply lagi. Oke, SIDL hanya diperhitungkan di bagian 1 sampai 5 ya, di sini 0,96 karena bagian roofnya ini sudah saya masukkan beban hidup untuk atap dan juga beban air hujan ya tadi. Oke, selanjutnya untuk beban LRF ya. Jadi ini LR apply hanya ada di atap. Oke, sebesar 4,7 dan beban R juga hanya ada di atap sebesar 4,9. Oke, kalau sudah ini saya close, kemudian ini akan saya running kembali ya, seperti itu. Pilih run analysis seperti ini. Kita tunggu hasilnya ya. Baik, di sini hasil dari run analisisnya sudah selesai. Kita akan coba mengecek lagi dengan persyaratan-persyaratan pada file sebelumnya ya. Di sini di Excel. Oke, kita coba cek dulu. Pertama untuk modalnya ya. Di sini sebelumnya adalah 0,9129 dan 0,9161. Oke. Ini saya cek lagi, masuk ke table analisis result ya. Kemudian struktur output, modal information, kemudian saya akan cari modal partisipasi mass ratio ya, seperti ini. Show table. Saya coba cek di sini ada sedikit kenaikan ya, 9185, 9183. Oke, kita capture lagi di sini. Saya akan capture seperti ini. Oke, ambil saja dari sini ya, seperti ini. Kemudian saya biasanya menandai agar tidak lupa, ini seperti ini. Lalu copy, pindahkan di file Excel ya di sini. Oke, yang sebelumnya 9126 karena saya sudah menambah bebannya maka di sini pasti dia bertambah ya 9185 ya. Oke. Ini saya masukkan dulu di sini untuk jumlah ragam. Nah, ini harusnya bisa lebih jauh ya, tetapi saya membatasi modalnya hanya sampai di 12 saja ya untuk awalnya. Oke, kalau sudah di sini saya akan cek juga untuk gempanya. Jadi setelah untuk MPMR-nya kita akan cek juga untuk bagian yang lain ya di sini untuk base reaction. Table saya akan show table ya di sini. Nah, show table di sini kalau teman-teman perhatikan sudah terjadi sedikit perbedaan ya. Jadi di sini saya lihat dari display show table.
Kemudian di sini saya akan fokus ke struktur output ya. Jadi di sini saya akan matikan dulu yang untuk modal. Saya hanya fokus ke base reaction saja. Kemudian di sini saya akan pilih untuk case-nya. Jadi yaitu seperti biasa static X, static Y, kemudian RSX ya yang unscale di sini. Kemudian response spectrum array yang unscale. Kemudian kalau sudah ini saya akan cek juga dengan yang sudah diskalakan ya. Klik OK, lalu pilih OK lagi. Nah, di sini teman-teman lihat di sini untuk statiknya arah X ya. Di sini 3333. Saya coba bandingkan dengan hasil perhitungan sebelumnya. Nah, di sini perhitungan sebelumnya itu hanya 2537 ya. Ini saya akan masukkan lagi seperti ini. 3335 ini saya hapus minusnya. Kemudian untuk array-nya di sini saya copy lagi. Pindahkan di sini ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah di sini saya akan melakukan penskalaan gaya kembali karena di sini terjadi selisih ya. Jadi ada hitung sampai 23 dan 27% ya di sini. Karena memang saya menambahkan beban yang belum saya tambahkan ya seperti itu. Nah, kalau sudah di sini kita lihat untuk skalanya di sini adalah 3712 dan 6176 ya. Maka di sini saya akan masuk ke etaps lagi. Pada pilihan ini saya akan unlock dulu, oke. Kemudian saya ke define, masuk ke load case. Nah, di sini untuk scale-nya di sini akan saya modifikasi ya. Untuk X sebelumnya kalau kita lihat adalah 2823,66 ya. Nah, sekarang ini sudah naik ya jadi 3712. Saya copy langsung di sini seperti ini. Oke, pilih OK. Kemudian untuk RSY-nya saya modifikasi lagi. Kemudian saya cek dengan hasil perhitungan Excel. Untuk scale faktor barunya adalah 6176,66 mm per second kuadrat ya. Ini saya copy, pindahkan lagi di scale faktor yang ini ya. Lalu saya klik OK lagi. Oke, kalau sudah di sini saya akan coba running lagi ya. Jadi kita akan melihat perbedaan hasil gaya gempa yang sudah saya skalakan. Kalau dia sudah sampai 100%, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, di sini sudah selesai. Kita lihat lagi untuk gaya gempanya ya. Jadi ke display, show table, kemudian saya akan lihat seperti yang tadi, klik OK. Nah, di sini 3335, kemudian yang scale-nya di sini ini sudah melebihi ya 4573 7524. Oke, jadi ini kita perlu menskalakan lagi ya di sini. Oke. Jadi di sini 3335 sedangkan yang unscale-nya 2265 ya. Ini saya coba copy. Kita pindahkan di sini ya yang unscale-nya di sini. Kemudian yang untuk array di sini saya copy lagi, saya masukkan di sini. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya yang baru. Jadi kita perlu melakukan beberapa kali pengecekan ya seperti itu. Oke, di sini saya masuk lagi ke done, kemudian unlock, oke. Masuk lagi ke define, kemudian load case. Nah, untuk scale-nya ini kita lihat lagi ya. Untuk RSX kita modifikasi. Nah, di sini teman-teman perhatikan nilainya 3712. Oke, harusnya hanya 2707 ya. Oke, kita klik seperti ini. Kita paste, kemudian OK. Untuk array-nya juga sama, kita ulangi dari Excel ya di sini. Oke, di sini 4314. Oke, kita klik, lalu OK lagi. Kemudian kalau sudah, silakan teman-teman running kembali. Jadi tujuan akhirnya memang kita akan mencari gaya gempa yang sudah diskalakan dan baik statik maupun dinamik itu sudah sama ya. Jadi gaya statik dengan gaya dinamik dibagi itu harus 100% seperti itu. Oke, 100% itu berarti gayanya sama, tidak boleh kurang ya seperti itu. Kalau kurang akan dilakukan penskalaan gaya kembali. Oke, tentunya setelah dilakukan penskalaan gaya pasti nilai simpangan struktur kita akan berbeda atau story drift kita akan berbeda ya. Jadi nanti sebentar dengan penambahan beban hujan, kemudian penambahan beban hidup juga untuk atap, kita akan mengecek seberapa jauh perbedaannya ya, seperti itu. Display, kita show table, kemudian klik OK lagi. Nah, ini kita cek ya. Oke,
Oke, di sini sepertinya sudah sama ya. Jadi scale yang baru 3335 9433 ini saya copy, pindahkan di sini. Oke, kemudian yang RX untuk Y yang sudah diskalakan adalah 5255.9305. Nah, teman-teman perhatikan di sini selisih saya hanya 0,00 sekian persen ya. Jadi ini sudah sangat akurat ya. Jadi sudah cukup untuk keterwakilan gaya gempa 100%. Kalau sudah, selanjutnya saya akan melihat untuk story drift ya. Di sini saya pilih story response plot. Kemudian di sini saya akan ganti ke diafragma center mass of displacement. Di bagian kombonya di sini saya pilih untuk static X dulu. Pergi ke formatted, kemudian ini akan saya bawa ya. Ini saya copy. Nah, kita cek ya. Di sini sebelumnya gaya saya di sini ada 21 ya. Ini saya tempatkan di sini dulu, belum saya masukkan ke dalam tabel. Kemudian untuk arah Y di sini, oke, kita pilih di sini, kemudian formatted lagi. Oke, untuk arah Y seperti ini, saya tambahkan di sini. Nah, kita akan melihat apakah simpangan saya masih oke atau tidak. Semoga masih aman ya. Kalau tidak berarti penampangnya akan redesign lagi. Oke, ini saya akan linkkan seperti ini biar tidak perlu mengganti. Ini saya tarik ke bawah. Kemudian bagian yang ini juga sama. Saya akan tarik seperti ini. Oke, kemudian ini saya akan tarik ke bawah. Oke, ternyata di sini ada dua bagian yang melebihi ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ternyata setelah saya menambah beban air hujan dan juga saya menambah beban hidup untuk atap, nah ada dua lantai yang simpangannya tidak masuk ya, seperti itu. Ini sangat kecil ya, 33, 30, 34. Jadi memang kalau kita memperhitungkan semuanya, simpangan yang limitnya 30 ini pasti kurang pas ya, atau tidak cukup. Tapi memang begitulah peraturan, kita dibatasi oleh syarat-syarat ya. Oleh sebab itu di sini akan saya atur lagi ya, di sini ke unlock lagi. Kalau sebelumnya kolomnya menggunakan 60-60, di sini saya cek dulu frame section K1 ya, di sini modify. Ini saya akan coba tingkatkan lagi menjadi karena di 6 lantai saya coba dengan 750 kali 750 langsung ya. Klik OK, OK. Kemudian ini akan saya running lagi ya, seperti itu. Kita tunggu nanti nilai simpangannya kita akan cek bersama-sama. Baik, teman-teman, di sini hasilnya sudah keluar ya. Karena sudah keluar, saya akan coba langsung mengecek ya di sini. Semoga hasil yang kedua ini sudah memenuhi persyaratannya, seperti itu. Oke, saya masuk ke etaps lagi, kemudian display story response plot. Jangan lupa ini ke diafragma center mass of displacement, kemudian kita ke static X ya di sini. Oke, kita formatted seperti ini. Nah, ini saya copy lagi. Oke, di sini ya. Saya masukkan di sini. Ctrl V. Ya, ini berkurang ya. Teman-teman perhatikan yang sebelumnya 27 sekarang tinggal 24. Jadi dengan kita memperbesar kolom, jadi menambah kekakuan struktur sehingga story drift atau simpangan antar lantai itu menjadi lebih kecil ya, seperti itu. Oke, lanjutnya di bagian X ya, ini Y berarti bagian sumbu Y ya, ini berarti saya akan ganti ke bagian statik Y. Oke, seperti ini. Oke, pilih formatted, kemudian ini saya akan ambil lagi, copy, saya paste lagi di bagian Excel ya di sini. Nah, ini sudah mengecil ya di 32 dengan 29, yang sebelumnya 39 dan 36 ya, seperti ini. Tetapi apakah ini masuk atau tidak kita cek bersama-sama ya. Ini saya pindahkan ke sini. Oke, ini saya tarik. Oke, seperti ini. Kemudian bagian yang ini juga akan saya geser ke bagian kanan ya. Oke, di sini kita coba tarik apakah dia masuk, dan ternyata dia masuk ya. Ini sudah sangat detil ya. Jadi 27 mili dengan 30 ya, kurang lebih 3 mili toleransinya. Jadi ukuran berakhirnya di sini setelah saya memperhitungkan menambah dengan beban air hujan yang di atap ini adalah 750 dikali dengan 750. Oke, sekian dari saya untuk tutorial saat ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika teman-teman sekalian ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar.
Jangan lupa jika merasa video bermanfaat silahkan di like, share bagi yang membutuhkan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.